Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17, mata kuliah Dasar Organisasi Manajemen, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Program Pencegahan COVID-19. Adapun nama anggota dari kelompok 17, yakni ada saya sendiri, Gesalda Adelia Batullah dengan NIM 212110101013. Yang kedua ada Devi Salsabila dengan NIM 212110101088. Ringkasan program pertama. Program yang kita ambil yakni Wani Mudik, di mana lokasi tersebut berada di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Target yang kita ambil yakni masyarakat Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, dan masyarakat umum yang melewati lokasi tersebut. Instansi yang terlibat, petugas Puskesmas Karangrejo. Peran anggota tim yakni ada saya sendiri, Gesalda Adelia Batullah, sebagai ketua pelaksana, dan anggota Devi Salsabila. Masa pelaksanaan Maret sampai Mei. Total biaya yakni Rp3.220.000. Analisis situasi. Pada bulan Mei merupakan hari raya Idul Fitri yang diperkirakan akan terjadi arus mudik yang melonjak tinggi. Hal tersebut menjadi akibat keadaan COVID-19 yang menjadikan masyarakat tidak mudik selama 2 tahun sebelumnya. Namun, keputusan tahun ini untuk mengizinkan masyarakat melakukan mudik ke kampung halamannya juga dikhawatirkan akan menyebabkan peningkatan angka COVID-19. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan di Kecamatan Karangrejo, jumlah pasien COVID-19 sembuh 69 dan meninggal 11 orang. Kecamatan Karangrejo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi menjadi akses arus mudik. Dalam antisipasi peningkatan COVID ini, Kecamatan Karangrejo mengupayakan adanya vaksinasi. Informasi terkait mudik Lebaran 2022, yakni mudik diperbolehkan, tetapi juga harus mengikuti persyaratan adanya vaksinasi dan selalu menjaga protokol kesehatan yang ada. Permasalahan yang terjadi, yang pertama arus mudik yang melonjak, yang kedua percepatan penyebaran COVID-19, yang ketiga kenaikan COVID yang berdampak pada pembatasan mobilitas masyarakat hingga waktu yang tidak bisa ditentukan, yang keempat akses info vaksin yang terbatas di berbagai daerah, yang kelima pengetahuan masyarakat tentang manfaat vaksin yang sangat minim. Selanjutnya yaitu ada tujuan penyelesaian masalah. 1. Sebagai upaya memutuskan rantai penularan COVID-19. 2. Mempertahankan tingkat kekebalan tubuh. 3. Meningkatkan imunitas tubuh dalam melawan COVID-19. 4. Memenuhi hak setiap orang untuk mengakses vaksinasi demi perlindungan diri dan komunitas. Yang kelima, memperkuat antibodi yang sudah terbangun. Selanjutnya yaitu manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, mendapatkan informasi yang jelas untuk melakukan vaksinasi. Yang kedua, meminimalisir penyebaran COVID-19. Yang ketiga, sebagai bentuk usaha adaptasi masyarakat hidup di masa pandemi COVID-19 demi kesehatan jangka panjang. Yang keempat, mudik ke kampung halaman tanpa adanya rasa takut. Selanjutnya ada solusi program Wani Mudik atau Berani Mudik. Yang pertama, publikasi informasi vaksin yang jelas pada masyarakat. Yang kedua, publikasi manfaat vaksin sehingga dapat mengurangi rasa ketakutan masyarakat terhadap vaksin. Yang ketiga, publikasi informasi protokol kesehatan saat mudik. Yang keempat, pelayanan vaksin di Jalan Raya Ngawi yang lokasinya sangat strategis dan dilewati oleh para pemudik. Selanjutnya yakni rencana anggaran biaya. Yang pertama, pembelian barang habis pakai dengan total Rp920.000. Yang kedua, belanja barang non-operasional lainnya subtotal Rp1.500.000. Yang ketiga, biaya perjalanan subtotal Rp800.000. Jadi total keseluruhan yakni Rp3.220.000. Selanjutnya jadwal kegiatan. Yang pertama, analisis situasi dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua Maret 2022. Selanjutnya, penyusunan program dilakukan minggu ketiga. Selanjutnya, perencanaan program dilakukan Maret minggu keempat. Persiapan kegiatan dilakukan April minggu ke-1 sampai April minggu ketiga. Selanjutnya, ada pelaksanaan pada minggu keempat April sampai minggu pertama Mei.
Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi dilakukan pada minggu kedua Mei. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program kedua, yaitu program Peduli Pelajar yang akan dilakukan di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Ringkasan dari program 2. Yang pertama adalah nama program, yaitu Peduli Pelajar yang akan dilakukan di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Target dari program ini adalah pelajar mulai dari SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Instansi yang terlibat dalam program ini yaitu petugas Puskesmas dan beberapa petugas dari Kecamatan Gempol. Peran anggota tim yang pertama ketua pelaksana yaitu Devi Salsabila dan dibantu oleh Griselda Ardelia. Masa pelaksanaan dari program ini yaitu dimulai dari April hingga Juni tahun 2022 dengan total biaya yang dianggarkan yaitu Rp5.242.500. Selanjutnya adalah analisis situasi. Jadi, selama pandemi COVID-19 menjadikan segala kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara daring atau online. Sejak new normal, para pelajar mulai kembali lagi untuk menjalankan aktivitas di sekolah. Namun, hal ini dikhawatirkan akan menjadi tempat penularan virus COVID-19. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi kepada para pelajar agar tetap menjaga protokol kesehatan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Berdasarkan data Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, di Kecamatan Gempol, jumlah pasien COVID sembuh yaitu 1.320 dan meninggal 76 orang. Angka tersebut termasuk tinggi sehingga dibutuhkan pencegahan dan pengendalian dengan penerapan protokol kesehatan. Pelajar menjadi generasi muda yang sering abai dengan protokol kesehatan membutuhkan perhatian khusus dari pihak pemerintah setempat. Permasalahan yang sedang terjadi. Di era new normal, kesadaran mentaati protokol kesehatan semakin melemah. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar menjadi tempat penularan dan penyebaran virus COVID-19, sehingga dapat menyebabkan pelajar yang menderita COVID-19 akan meningkat. Tujuan dibentuknya program ini adalah yang pertama, dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19 di sekolah. Yang kedua, dapat mengingatkan pelajar untuk terus mematuhi protokol kesehatan, karena protokol kesehatan itu sangatlah penting. Yang ketiga, pelajar lebih tertib dalam mematuhi protokol kesehatan di masa new normal. Manfaat tiadanya program Peduli Pelajar adalah yang pertama, pelajar dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Yang kedua, peningkatan angka COVID-19 akan rendah atau berkurang. Dan yang ketiga, penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan sehingga pandemi cepat berlalu dan semua aktivitas dapat kembali normal. Selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan dari program Peduli Pelajar ini. Yang pertama adalah memberikan sosialisasi protokol kesehatan pada pelajar di masa new normal. Yang kedua, memberikan edukasi mengenai bahaya virus COVID-19. Dan yang ketiga, memberikan edukasi pada pelajar untuk bisa mengambil peran dalam pengendalian COVID-19. Jadi, program ini akan dilakukan di beberapa sekolah di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, di mana akan dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pelajar sehingga pelajar bisa mematuhi protokol kesehatan ketika melakukan program pembelajaran. Dan selain itu, pelajar sebagai generasi muda juga dituntut untuk bisa mengambil peran dalam pengendalian COVID-19 di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Baik, selanjutnya adalah rencana anggaran biaya yang kita butuhkan selama program Peduli Pelajar ini berlangsung. Yang pertama adalah honorarium, di mana kita menganggarkan sebesar Rp1.000.000 untuk pemateri selama program ini berlangsung. Yang kedua adalah pembelian barang habis pakai dengan anggaran Rp1.632.500 dengan beberapa kebutuhan yang kita butuhkan. Dan yang ketiga adalah belanja barang non operasional dan lainnya.
kita menganggarkan sebesar Rp1.610.000. Dan yang terakhir ada biaya perjalanan atau transportasi selama program ini berlangsung, yaitu sebesar Rp1.000.000, sehingga total dari anggaran yang kita butuhkan adalah Rp5.242.500. Berikutnya adalah jadwal kegiatan. Jadi kita memulai program Peduli Belajar ini di bulan April dan berakhir di bulan Juni. Yang pertama adalah bulan April, minggu pertama dilakukan analisis situasi. Bulan April minggu kedua dilakukan penyusunan program. Bulan April minggu ketiga dan minggu keempat dilakukan perencanaan program. Dan pada bulan Mei, minggu pertama dan minggu kedua dilakukan persiapan kegiatan atau persiapan pelaksanaan program. Dan pada Mei, minggu ketiga sampai Juni minggu ketiga dilakukan atau dilaksanakan program ini. Dan yang terakhir yaitu di bulan Juni, pada minggu keempat dilakukan evaluasi dari pelaksanaan program ini. Baik, sekian pemaparan rencana program dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.